Kami persilahkan. Buang hajat, mau berdiri dia dipegangnya tiang kapal macam ini, terpeleset jatuh ke tumpukan kotoran. Apa yang terjadi? Sehat penyakitnya, sembuh dia bu. Jatuh ke kotoran, penyakit stroke-nya sembuh. Tapi bu jangan praktekkan ini, ya. Nanti bu lompat pula di kamar mandi, nggak tanggung jawab saya, ya. Terakhir dia pulang berjalan dengan gagahnya. Ditanya orang kampung, udah sembuh kau rupanya? Udah. Di mana berobat kok paten kali obatnya? Tuh di kapal Nabi Nuh masih banyak katanya. Terakhir Bapak Ibu, datanglah orang yang pengen berobat, masing-masing bawa rantang. Bersih kapal Nabi Nuh balik, ya. Maka Allah selamatkan Nabi Nuh. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram, datang banjir besar. Diperintahkan Allah, Nuh naik di atas kapal, bawa orang yang beriman bersamamu. Naik. Kata Nuh, wahai sahabatku sekalian, sudah naik semua. Kata sahabatnya, sudah Nuh. Inilah karakter pemimpin yang baik. Nabi Nuh tidak hanya menerima laporan, dia kontrol ke bawah. Dia kontrol ke dalam laporan ini, betul apa tidak. Kalau Pak Ganjar bu, di kantornya apa ke lapangan dia? Bu, Pak Ganjar ini di Jawa Tengah, di kantor duduk atau ke lapangan dia? Ke lapangan? Ke lapangan apa di kantor? Ya? Ke lapangan. Kalau dia kontrol ke lapangan, berarti dia cocok jadi lemas sekali macam dua orang, ya. Takbir. Ya Allah, 3 orang yang jawab, udah sampai serak aku, ya. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama kita doakan semoga Bapak Ganjar sehat walafiat. Amin. Semoga Bapak Ganjar menjadi pemimpin yang amanah. Semoga Bapak Ganjar menjadi pemimpin yang membela agama Allah. Semoga Bapak Ganjar menjadi pemimpin yang membela ulama. Amin. Baik, demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ila liqa' massalamah. Ikan sepet, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan lele jangan bertele-tele. Ikan mujahir, ikan sumbilang, ikan mas, ikan tegang ekor, itulah nama-nama ikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kira-kira 5. Santri nasionalisme dan religius layak jadi presiden.
sebagai yang taat dengan agama membuat Ganjar Pranowo dikenal sebagai gubernur yang sangat bersahaja. Terlebih, Ganjar sangat dekat sekali dengan anak-anak yatim piatu dan kerap menghabiskan waktunya di pondok pesantren. Pondok pesantren bagaikan rumah kedua bagi Ganjar. Setiap kegiatan di pondok pesantren, Ganjar selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung dan menganggap semua orang yang ada di pondok pesantren merupakan keluarganya. Sosok yang sangat religius ini sudah banyak merenovasi bangunan-bangunan masjid dengan menyisihkan sebagian dari upah dia sebagai gubernur. Dia juga kerap memberikan santunan ke korban bencana dan kaum duafa. Ganjar juga sering menghabiskan waktunya untuk berdialog dan berbagi ilmu dengan para alim ulama untuk terciptanya toleransi beragama. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar kecil tumbuh dengan pendidikan agama yang diajarkan oleh sang ibu, Suparni, dan nilai kejujuran yang dilatih sang ayah, Pamuji, yang merupakan seorang polisi. Anak kelima dari 6 bersaudara ini bersekolah di SD dan SMP di Kutoarjo, di mana tempat sang ayah ditugaskan. Setelah tamat SMP, Ganjar melanjutkan pendidikannya di SMA Bokri 1 Yogyakarta. Saat akan lulus SMA, sang ayah pensiun dari kedinasan Polri untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga Ganjar, membantu keluarganya dengan berjualan bensin di pinggir jalan dan membuka warung kelontong. Setelah tamat SMA di Yogyakarta, ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, mengambil Fakultas Hukum, dan melanjutkan kuliahnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Semasa kuliah, Ganjar merupakan mahasiswa yang aktif. Ia melibatkan diri dalam gairah aktivitas organisasi kampus dengan bergelut di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Mahasiswa Pecinta Alam Gadjah Mada. Pada tahun 1994, Ganjar bertemu dengan Siti Atikoh yang sedang menjalankan KKN di Temanggung. Lalu dinikahinya pada tahun 1999. Siti Atikoh merupakan cucu dari Mbah Hisham Abdul Karim. Sang kakek dikenal sebagai ulama yang sangat disegani dan dihormati. Sosok ulama ini juga merupakan pejuang kemerdekaan dan inspirator bangsa, serta pendiri dari Pondok Pesantren Kalijaran Purbalingga, sekaligus seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama. Kepiawannya di semua bidang serta dukungan dari sang istri dan anak semata wayangnya yang bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar membuat Ganjar dikenal sebagai sosok gubernur yang berani, tegas, dan peduli kepada masyarakat. Di umur 45 tahun, dirinya berhasil terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai dengan 2018. Dan di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah berhasil menyabet beragam prestasi dan penghargaan. Segudang prestasi itulah yang membuat masyarakat Jawa Tengah semakin yakin mendorong Ganjar Pranowo untuk melanjutkan amanahnya menjadi Gubernur Jawa Tengah hingga 2 periode. Di masa kepemimpinan Ganjar periode kedua, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai garda terdepan, Ganjar Pranowo melakukan inovasi kebijakan pembatasan non-PSBB yang dinamakan Jogotongo, yang berarti jaga tetangga. Program ini telah mendapatkan apresiasi dari lembaga dan pemerintah, sehingga melalui Jogotongo dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sosok yang sangat gemar bersepeda ini juga sangat peduli pada dunia pendidikan dengan mendirikan program SMK Boarding School dan sekolah virtual yang dikhususkan bagi anak-anak yang kurang mampu, seperti pengadaan SPP, fasilitas dan asrama secara gratis. Tak hanya itu, Ganjar juga memperhatikan para tenaga pendidik dengan memberikan insentif sesuai standar UMK masing-masing kabupaten atau kota. Gubernur yang suka kulineran ini juga dengan tegas mengajak semua pihak memerangi berbagai macam ancaman radikalisme dan ketidakadilan. Ganjar mengajak seluruh kepala desa membentuk sistem keamanan lingkungan melalui Gardu Merah Putih sebagai pusat keamanan desa, sehingga masyarakatnya merasa aman dan nyaman tanpa takut ancaman. Di
bidang infrastruktur, Ganjar mendorong percepatan pembangunan di Jawa Tengah guna untuk memfasilitasi masyarakatnya, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pusat kebudayaan, pusat hiburan, transportasi umum, sampai renovasi bandara. Sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Sampai saat ini, Ganjar sudah melakukan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 931.000 dan juga memberikan bantuan pemasangan listrik secara gratis bagi keluarga yang sesuai kriteria tidak mampu. Ganjar Pranowo juga meluncurkan Kartu Jateng Sejahtera, yakni bantuan sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin non-produktif yang belum tersentuh program bantuan dari pemerintah senilai 250.000 per bulan. Berkat tangan dingin Ganjar, Jawa Tengah berhasil bangkit dari angka kemiskinan. Ia membuat terobosan dengan program Lapak Ganjar, yakni ruang promosi gratis bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan akun pribadi Ganjar itu sendiri, agar para pelaku UMKM bisa dikenal lebih luas. Tidak sampai di situ, Ganjar juga meluncurkan ruang kolaborasi yang bertajuk Heterospace guna mendukung UMKM dan koperasi untuk dapat memberi akses dan ruang belajar berkembang tanpa batas bagi UMKM maupun startup bisnis. Melalui program-program tersebut, Ganjar Pranowo juga dinilai sebagai pemimpin yang peduli dan tanggap dalam menangani permasalahan-permasalahan di Jawa Tengah. Tak heran, Ganjar dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau PAPDESI. Semua hal yang dilakukan, Ganjar mendedikasikannya untuk mensejahterakan masyarakat agar terciptanya kerukunan, kemakmuran, dan toleransi antar umat beragama. شوقا لتلك الديار محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد شوقا لتلك الديار
أحمد أحمد طه كامل الأنوار ما لي سوى اللواء أحمد أحمد الحالي البصير أحمد الحالي البصير ما لي سوى هاني اللواء أحمد الحالي البصير ما لي سوى هاني اللواء أحمد الحالي البصير كنز التقى والنقى قد جاءنا حق النذير كنز التقى والنقى قد جاءنا حق النذير قد جاءنا حق النذير قد جاءنا حق النذير بسم الله الرحمن الرحيم السلام وبركاته Bapak tu dibilang kawin lagi, ketawa aja bersenangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sama kita muliakan Tuan Guru kita Haji Khalifah Syahnan. Yang sama kita muliakan Tuan Guru kita Haji Khalifah Arifin. Yang sama kita muliakan Tuan Guru kita Khalifah Muhammad Irham. Yang sama kita muliakan Tuan Guru kita Khalifah Nur Alam Shah. Dan tuan-tuan guru yang berhadir pada hari ini, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang sama kita hormati dan muliakan, tak salah tadi Kang Asep namanya Bu ya? Ya, Kang Asep dan juga Ketua Santri Dukung Ganjar. Juga yang sama kita banggakan dan muliakan tim hadrah, Ustaz-Ustaz yang begitu merdu suaranya, lantunannya menghibur kita sehingga tak terasa panas. Ya Bu? Ya. Aku tak panas kurasa karena enaknya suara orang ini. Ya. Karena tenda rupanya. Ya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berhadir hari ini, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Niatkan Bu, kita duduk hari ini sejenak untuk bermajlis beribadah kepada Allah. Semakin panas, semakin besar pahalanya. Siap ya Bu? Saya enggak lama-lama, sebentar saja. Pada hari ini, sebagaimana yang disampaikan tadi Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram kata Nabi salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa Muharram dimuliakan Allah? Karena hampir seluruh Nabi dan Rasul berkaitan dengan Muharram. Nabi Adam misalnya Bapak Ibu, ketika melanggar aturan Allah di dalam surga, Allah ciptakan Nabi Adam dalam surga Bu sendirian. Ternyata walau di dalam surga tak enak hidup sendiri, apalagi di tebing tinggi. Maka yang tak ada pasangan carilah. Ya, ini banyak ini yang tak ada pasangan, carilah di lapangannya pun banyak ku tengok ini. Ya,
Di saat Nabi Adam ibu sedang berada dalam surga, ditengok Nabi Adam sepasang burung bersenda gurau dengan mesranya. Maka terpetik dalam hati Nabi Adam, andai ada pasanganku, begitu indah hidup ini. Maka kalau datang bu surat undangan ke rumah, coba tengok apa logonya, sepasang burung, nggak pernah sepasang kambing. Ya kan? Tengok nanti kalau surat undangan pesta, itu ada gambar burung, nggak pernah gambar kambing atau lembu. Kenapa? Nabi Adam dulu di surga menengok sepasang burung. Tapi karena Nabi Adam melanggar aturan Allah, Allah keluarkan dari surga. Kemana Allah turunkan Nabi Adam? Ke tanah India di bawah gunung Himalaya. Di mana bu? Tanah India. Makanya bu, lagu India kita tak suka, kita tak ngerti, tapi suka, laris manis, ya. Di saat dulu keluar kasetnya, Hamko hami se curalo na 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 na, ya kan, laris. Kau nggak ngerti awak. Ibu tu pun nangis untuk film India, tak ngerti dia. Usia harham setihir, nangis ibu tu, tak apa artinya. Kenapa kita suka? Kakek moyang kita dulu Allah turunkan di tanah India. Kemana nenek kita Siti Hawa Allah turunkan? Ke tanah Arab. Itulah namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Maka lagu-lagu Arab tu tak ngerti kita, tapi adem, enak hati mendengarnya. Itu yang lantunkan ustaz-ustaz kita ini, ya. Itu tadi saja. Tak ngerti ya kita, tapi enak mendengar. Kenapa? Nenek kita dulu Allah turunkan di tanah Arab. Maka sadar Nabi Adam dia salah. Sejarah mencatat 40 tahun dia bersujud, beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Maka amalan terbaik bu, kita amalkan di bulan ini, bacalah istighfarnya Nabi Adam. Siapa lagi Nabi Rasul yang berhubungan dengan Muharram? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah di kalangan umatnya, mereka tutup telinga. Dakwah Nabi Nuh ditutup telinga bu, tak mau dengar. Kata Nabi Nuh, Tuhan, binasakan saja mereka Tuhan, mereka tidak mau mendengar ajaranmu. Maka kata Allah, baik Nuh, akan kukirimkan nanti banjir besar, buatlah kapal. Nabi Nuh bingung, kayak mana buat kapal ya Allah? Buatlah dari kayu. Kayunya mana ya Allah? Ambil dari pohon. Pohonnya mana ya Allah? Tanam dulu Nuh. Bayangkan bu, suruh buat kapal dari kayu, nanam dulu, belum ada kayunya. Artinya perjuangan agar berhasil harus dengan kesabaran. Perjuangan ibu-ibu datang hari ini harus dengan kesabaran, walau panas hati tetap dingin. Ya bu, aku rasa dingin aja ini bu, panas bu ya. Oh iya. Apa yang terjadi? Singkat kisah, dibuatlah oleh Nabi Nuh kapal di tengah perkampungan. Kata orang, tengok Nuh sudah gila. Di kampung dibuatnya kapal, mau belayar kemana? Terakhir orang-orang kafir bu, asal mau buang hajat, naik ke atas kapal Nabi Nuh. Sakit perut sikit, datang ke kapal Nabi Nuh, duduk sebentar, dapat 2-3 tumpuk pulang. Semoga dosa-dosa kita diampunkan Allah dan doa-doa kita diijabah Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ayo bersama-sama. Astaghfirullah
Astaghfirullahaladzim. Kuat lagi Bu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terus kuat Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Astagfirullah. 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 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi wa in tawallaw ilahi anta maqsud. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وأمته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين لا إله إلا هو له الفاتحة. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Sayangi kami ya Allah, munculkan kasih sayang kami dan kasih sayang masyarakat. Telah kita dengarkan bersama untuk seluruh para. Yuk kita ngumpul di tengah semua biar kita foto ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 بنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر. Mari Bu. Sebentar aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di mata santri beliau sangat bersumbangsi positif ini sudah harapan kami dari Abdi Sidi
hadir yang Ganjar yang kita dukung, kita usung jadi pemimpin presiden Indonesia. Harapannya sosok Pak Ganjar mempertahankan kredibilitasnya yang baik yang berjalan sampai saat ini dan terus mengembangkan potensi baik yang ada di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan santri, ulama, serta agama Islam, supaya lebih moderat dan juga menjaga kerukunan agar Indonesia adalah negara yang unik. Ganjar presidenku. Lagi Pak, sekali lagi Pak. Sekali lagi boleh. Sekali lagi. Ganjar presidenku. Sekali lagi Pak. Ganjar presidenku. Satu lagi. Iya, satu lagi tuh. Saya Bismillah. Dia pimpinan dia. Dan kalau saya minta sekarang sampai dengan dia menjadi presiden pada tahun 2004, saya tetap bersama pembekal, bersama tanpa halang apapun, berarti dia menjadi presiden lancar, aman, dan tanpa ada kendala. Itu harapan kita. Insya Allah kami dengan santri akan bersama dan tetap kepada santri kami. Karena santri ini kan generasi muda. Karena tentu dialah sebagai generasi penerus. Iya, itu ya. Semoga bangsa Indonesia. Satu lagi. Tuan Guru itu orangnya amanah dan peduli. Dia peduli kepada pendidikan santri pesantren. Tentunya alhamdulillah karena Pak Ganjar ini tinggal di Jawa Tengah, banyak pesantren di sana ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi program di Jawa Tengah mudah-mudahan kecipratan di sini semua. Itulah harapan. Jadi santri-santri itu semua menyeluruh, insya Allah ini akan mengerahkan. Santri Dukun Ganjar hari ini sudah yang pertama mulai dari santri Dukun Ganjar itu adalah Ustaz Sahabat Universitas Utara, dan yang lain dari santri Dukun Ganjar Sumatera Utara sudah mulai dari dan ke depan kami akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Ustaz dan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat dan harapannya dengan ditutupnya
bicara tadi dengan bantuan bersama, ada tambahan doa yang Tangan tas.